Halo Sobat Noba, melanjutkan cerita versi 2 dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Sekarang krisis telah teratasi. Sudah waktunya bagi Luo tua untuk menyelesaikan masalah mengenai Xiaoyan. Hahaha, aku hampir lupa tentang masalah penting. Jika aku mengingatnya dengan benar, Yan Xiao datang mencariku kali ini karena penguasa Suan beratmu, ucap Luo tua. Setelah berbicara, dia membalik telapak tangannya dan sebuah cahaya muncul di telapak tangannya. Segera penggaris besar dan berwarna hitam pekat muncul di telapak tangan Luo tua. Penggaris besar dan hitam pekat ini adalah penguasa Suan milik Xiaoyan. Pada saat ini penguasa Suan telah memulihkan penampilan aslinya. Banyak retakan dalam di atasnya juga telah hilang. Untuk memperbaiki penguasa Suan ini, orang tua ini telah berusaha keras, ucap Luo tua sambil tertawa. Dia mengerahkan sedikit kekuatan di telapak tangannya. Sebuah kekuatan tak kasat mata membawa penguasa Suan terbang menuju Xiaoyan. Ketika benda itu tiba di depannya, mata Xiaoyan menunjukkan ekspresi kenangan. Tubuhnya yang tegap sedikit gemetar. Beberapa saat kemudian Xiaoyan akhirnya menarik nafas dalam-dalam. Lengannya sedikit gemetar saat dia perlahan-lahan merentangkannya. Perasaan logam yang unik dan rasa dingin yang familiar dari besi misterius meteorik api menyebabkan hati Xiaoyan memanas. Ketika Luo tua di seberang melihat ekspresi wajah Xiaoyan, dalam hatinya dia tahu seberapa dalam perasaan antara Xiaoyan dan penguasa Suan. Penguasa Suan tidak lagi sesederhana sebuah senjata. Kemungkinan besar ada cerita mendalam di baliknya. Berat penguasa Suan di tangannya benar-benar memberinya perasaan yang familiar. Setelah Xiaoyan merasakan ini, wajahnya mengungkapkan senyuman nostalgia yang hangat. Perasaan seperti ini memang sesuatu yang tidak dia rasakan selama bertahun-tahun. Xiaoyan tanpa sadar mengingat hari-hari di pegunungan binatang ajaib. Ketika dia memikirkan hal ini, sosok cantik dengan dada terluka tanpa sadar muncul di benak Xiaoyan. Itu adalah Yun Yun. Bahkan pada saat ini wajah Xiaoyan masih memerah ketika dia mengingat adegan mempesona dengan Yun Yun di dalam gua saat itu. Namun segera setelah itu sosok familiar lainnya juga muncul di benak Xiaoyan. Gaun seputih salju, wajah cantik putih bersih, aura segar dan halus. Hal yang paling menarik perhatian adalah pinggang ramping yang tidak bisa digenggam dengan satu tangan. Siapa lagi orang ini selain dokter peri kecil yang menemani Xiaoyan sampai ke dataran tengah? Hehehe. Aku ingin tahu bagaimana keadaan kalian berdua sekarang. Dokter peri kecil, kamu tidak muncul ketika aku pergi hari itu. Aku ingin tahu apakah kita bisa bertemu lagi di masa depan. Gumam Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Tatapannya sekali lagi tertuju pada penguasa Suan di tangannya. Anak kecil Yan Xiao, penguasa Suan milikmu pada dasarnya telah pulih sepenuhnya. Namun untuk membantumu memperbaiki penguasa Suan, aku juga telah membayar harga yang cukup mahal. Lebih dari separuh logam misterius api meteorik yang kau berikan padaku juga telah digunakan untuk penguasa Suanmu, ucap Luo tua dengan getir. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tanpa sadar tersenyum. Ternyata Luo tua merasa menderita kerugian dan membuat kesepakatan yang kalah. Karena itu masalahnya, pertama-tama aku akan berterima kasih kepada Luo tua atas bantuanmu. Di masa depan, jika aku bisa mendapatkan harta alam apapun, aku pasti akan meninggalkan yang terbaik untukmu, ucap Xiaoyan. Ketika Luo tua mendengar ini, wajah tuanya segera berubah. Wajahnya penuh senyum saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian melihat King Mu di sampingnya dan membuka mulutnya untuk berkata, "Hahaha, lumayan. Kamu benar-benar tidak buruk. Setidaknya kamu memiliki hati nurani dibandingkan dengan orang di sampingku ini nih. Di masa depan, jika penguasa Suanmu rusak lagi, kamu dapat mencariku. Aku jamin aku akan membantumu memperbaikinya seperti baru." Hahaha, ucap Luo tua. Ketika King Mu mendengar sindiran ini, dia tidak bisa menahan kerutan di bibirnya. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya. Selama bertahun-tahun, Luo Ao tetap tinggal di suku pohon roh dan telah menipunya dalam banyak hal. Namun Luo Ao masih memiliki keberanian untuk berbalik dan menyalahkannya. Namun saat Xiaoyan mendengar kata-kata ini, ekspresi mencurigakan sekali lagi muncul di wajahnya. Dari kata-kata Luo tua, sepertinya penguasa Suan akan rusak lagi di masa depan. Luo tua, apa yang kamu maksud dengan kata-katamu tadi? Ucap Xiaoyan. Itu benar. Meskipun penguasa Suan milikmu kurang lebih telah pulih ke keadaan semula, penguasa itu telah rusak parah. Tidak dapat dipungkiri bahwa akan ada bahaya tersembunyi yang tertinggal. Oleh karena itu jika dirusak lagi dalam jumlah besar pertarungan di masa depan, kemungkinan besar akan rusak untuk kedua kalinya, ucap Luo tua. Luo tua, apakah tidak ada cara untuk membuat penguasa Suan tidak bisa dihancurkan? Tanya Xiaoyan. Luo tua memutar matanya seolah sedang memikirkan sesuatu.
Butuh waktu lama sebelum dia berkata, Ada cara untuk membuat penguasa Swanmu berubah total. Setelah menggunakan metode itu, penguasa Swanmu tidak akan hancur meskipun menerima serangan habis-habisan dari orang di tingkat yang mulia asal sekalipun. Ucap Luo tua. Kingmu tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin ketika dia mendengar ini. Mampu menerima serangan habis-habisan dari yang mulia asal sudah cukup untuk menunjukkan betapa kokohnya itu. Wajah Xiaoyan bersinar gembira saat mendengar ini. Jika itu masalahnya, bukankah penguasa Swan benar-benar tidak bisa dihancurkan? Xiaoyan segera mengungkapkan ekspresi antisipasi saat dia melihat Luo tua dan buru-buru membuka mulutnya untuk bertanya. Karena itu masalahnya, bolehkah aku bertanya pada Luo tua? Seperti apa metodenya? Tanya Xiaoyan. Luo tua menurunkan kelopak matanya dan tidak segera menjawab pertanyaan Xiaoyan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan perlahan berkata, Bukannya aku tidak bisa memberitahumu metode ini, tapi masih terlalu dini untuk memberitahumu. Bahkan jika aku memberitahumu, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Ucap Luo tua. Mendengar sampai di sini, Xiaoyan langsung mengempis seperti bola karet kempes. Setelah berbicara sekian lama, sebenarnya itu hanya untuk membangkitkan selera makannya. Luo tua tersenyum tipis ketika dia melihat kekecewaan di wajah Xiaoyan. Bagaimana dengan ini? Jika kamu berhasil mencapai wilayah tengah di masa depan, aku akan memberitahumu secara pribadi. Untuk saat ini, setelah pengalaman pertamamu, aku yakin kamu akan melindungi penguasa Swan ini dengan lebih hati-hati di masa depan. Ucap Luo tua. Xiaoyan tidak keberatan. Paling tidak hal itu masih memberinya harapan di dalam hatinya. Bibir Xiaoyan membentuk senyuman ketika dia melihat penguasa Swan di tangannya. Tiba-tiba tubuhnya terangkat ke atas. Dalam sekejap dia bergegas ke ruang kosong yang lebih tinggi. Sambil berpikir, Doki di pusaran meridiannya segera melonjak. Itu mengikuti saluran di tubuhnya dan beredar dengan cepat. Akhirnya itu mengalir dari telapak tangan Xiaoyan ke dalam penguasa Swan. Pada saat yang sama api surgawi di dalam tubuhnya juga melonjak. Tangan kanan Xiaoyan mencengkeram gagang penguasa dengan erat. Segera setelah itu suara hembusan terdengar saat api surgawi yang cemerlang dengan cepat muncul di permukaan penguasa Swan. Mengubah seluruh penguasa Swan menjadi penguasa besar yang terbuat dari api surgawi. Aura di dalamnya juga menjadi semakin menakutkan. Selama itu dilepaskan, bahkan gunung pun akan terbelah menjadi dua dengan auranya. Xiaoyan mengeluarkan raungan panjang seperti naga. Matanya tiba-tiba berbalik dan menatap Luo tua di ruang kosong di bawah. Hahaha, Luo tua, bolehkah aku dengan berani mengundang Luo tua untuk datang dan menguji gerakanku? Aku ingin tahu apakah Luo tua akan setuju. Ucap Xiaoyan sambil tertawa terbahak-bahak. Kata-katanya yang seharusnya menjadi pertanyaan dipenuhi dengan kepastian. Jelas terlepas dari apakah Luo tua setuju atau tidak, serangan Xiaoyan selanjutnya akan diarahkan pada Luo tua. Luo tua juga tertawa terbahak-bahak dengan sikap heroik ketika mendengar ini. Dia bertukar pandang dengan Kingmu di sampingnya. Kingmu juga tersenyum dan mengangguk. Luo tua segera mengangkat pandangannya menatap Xiaoyan. Hahaha, baiklah, karena teman muda Yan Xiao bersedia melakukannya, aku yang tua ini akan mengujimu. Biarkan aku melihat seperti apa penampilan seorang naga di antara manusia. Hahaha, ucap Luo tua. Setelah suaranya jatuh, sosok Luo tua sudah muncul di ruang kosong 1000 kaki di depan Xiaoyan. Dia berdiri dan menunggu Xiaoyan menyerang. Hahaha, baiklah. Sambil tertawa keras, tangan Xiaoyan yang sedang memegang penguasa Swan tiba-tiba bergetar. Penggaris besar di tangan kanannya segera berdiri secara horizontal di ruang kosong. Ujung penguasa berada pada ketinggian yang sama dengan dadanya. Lengan kanannya tiba-tiba menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyerang Luo tua dengan penggaris di tangannya. Tsunami melahap api, teriak Xiaoyan dengan suara menggema. Penguasa besar yang berkedip-kedip dengan cahaya juga langsung melintasi langit. Pelangi cerah selebar 100.000 kaki menyerang Luo tua dengan keras. Saat cahaya penguasa keluar, ruang kosong di sekitarnya meledak dengan keras. Gelombang badai yang mengerikan tiba-tiba bertiup antara langit dan bumi. Dalam sekejap, tidak ada awan di langit dan tidak ada cahaya di tanah. Seluruh area ini telah terbelah menjadi dua bagian saat cahaya penguasa ini muncul. Luo tua melihat serangan Xiaoyan yang dipenuhi aura mengesankan. Jejak kekaguman tanpa sadar muncul di hatinya. Dengan penglihatannya, ia secara alami bisa mengatakan bahwa tsunami melahap api yang digunakan Xiaoyan saat ini hanyalah teknik Doklestian. Namun berdasarkan serangannya pada saat ini, kemungkinan bahkan beberapa teknik kelas manusia biasa sama sekali tidak dapat membandingkannya. Hanya dengan titik ini saja sudah memungkinkan Xiaoyan disebut sebagai naga di antara manusia. Orang yang luar biasa di kalangan generasi muda.
Orang ini pasti akan menjadi luar biasa di masa depan. Kumam Luo tua di dalam hatinya. Dia segera bereaksi dan memusatkan pandangannya pada cahaya penguasa yang semakin dekat. Segera tangannya di balik lengan jubah perlahan terulur. Kelima jarinya terbuka lebar saat dia dengan lembut menekan ruang kosong di depannya. Yan Xiao, penghalang yang telah aku buat sekarang setara dengan pertahanan kekuatan penuh dari elit Daudi. Kamu dapat menggunakan kekuatan penuhmu untuk menyerang. Biarkan aku melihat seberapa besar kemampuan yang kamu miliki, ucap Luo tua. Hahaha, baiklah. Karena senior sudah bilang begitu, maka junior ini tidak akan sopan. Tsunami pelahap api, hancurkan! Teriak Xiaoyan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dia mengendalikan cahaya penguasa 100.000 kaki untuk menyerang dengan keganasan yang lebih besar. Ledakannya mengguncang bumi, terdengar saat cahaya penguasa Suan dengan kejam menghantam ruang kosong di depan Luo tua. Penghalang sumber energi yang tak terlihat dengan cepat muncul dan menghalangi cahaya penguasa Suan. Pada tingkat kultivasi Luo tua saat ini, sumber energi telah lama menjadi bagian dari sejarah kultivasinya. Apa yang bisa dia kendalikan dengan membalikan tangannya adalah kekuatan puncak benua Yuanwu. Meskipun sumber energi sedikit berbeda dari Doqi, keduanya adalah bagian dari kekuatan alami dunia dan tidak berbeda saat digunakan. Namun dibandingkan dengan Doqi, sumber energi lebih lembut dan mudah menyatu dengan tubuh seseorang, memungkinkan kekuatan seseorang meningkat ke level berikutnya. Pada saat ini penghalang sumber energi di depan Luo tua setara dengan pertahanan kekuatan penuh Dodi bintang 1. Oleh karena itu kemampuan pertahanan penghalang ini tidak perlu diragukan lagi. Saat cahaya api penguasa Suan bersentuhan dengan penghalang, suara gemuruh tiba-tiba bergema. Gelombang demi gelombang riak spasial dengan cepat menyebar di ruang kosong. Badai yang menakutkan juga tiba-tiba melanda keduanya, menghantam semua pohon kuno dalam radius 1000 mil hingga bergoyang tak stabil. Di langit, Xiaoyan menyipitkan matanya dan memfokuskan pandangannya setelah serangan ini dipatahkan. Seorang elit Dodi benar-benar sangat kuat. Dia sebenarnya mampu sepenuhnya menerima serangan dari tsunami melahap api yang telah dia gunakan seluruh kekuatannya. Sulit membayangkan betapa menakutkannya jika elit sejati Dodi menyerang. Namun tawa yang berani dengan cepat terungkap di wajah Xiaoyan. Dengan teriakan yang jelas, penguasa berat di tangannya bangkit sekali lagi. Bagus, aku tidak pernah menyangka pertahanan kekuatan penuh dari seorang ahli Dodi begitu menakutkan. Aku juga akan menyerang dengan seluruh kekuatanku dan melihat apakah aku dapat menembus penghalang ini, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tentu saja tidak memiliki harapan besar bahwa dia akan mampu menembus penghalang ini dengan kekuatan penuhnya. Bagaimanapun penghalang ini setara dengan kekuatan penuh dari elit Dodi. Jika itu dihancurkan oleh Banji seperti dia, bukankah elit Dodi ini akan sedikit terlalu lemah? Kilatan berkedip di mata Xiaoyan saat dia mengeluarkan teriakan. Tangannya yang memegang penguasa Suan tiba-tiba mengerahkan kekuatan. Segera dia mengayunkan lengannya dan penguasa besar itu terangkat ke udara. Doqi dengan cepat mengalir ke telapak tangannya dan warna merah cerah sekali lagi muncul di tubuh penguasa Suan. Dengan memutar pergelangan tangannya, Xiaoyan menempatkan penguasa Suan secara diagonal di depan dadanya. Dia tiba-tiba melambaikan tangan kirinya dan api surgawi yang cemerlang keluar dari telapak tangannya. Segera tangannya bergesekan dan meluncur ke seluruh permukaan tubuh penguasa Suan. Pada saat yang sama api surgawi yang cemerlang langsung menyebar. Ekspresi Xiaoyan berubah menjadi kejam. Tubuhnya sedikit miring dan tangannya memegang penguasa Suan tiba-tiba ditarik keluar. Itu seperti tebasan pedang saat dia dengan keras mengayunkan penggaris besar di tangannya dari atas ke bawah. Tsunami menelan menyala, teriak Xiaoyan. Segera setelah itu cahaya penggaris berukuran 100.000 kaki sekali lagi menghantam penghalang. Saat serangan itu mendarat, Xiaoyan tidak menunggu cahaya pelangi itu benar-benar menghilang. Sebaliknya penguasa besar di tangannya menebas sekali lagi. Cahaya penguasa Suan berikutnya terus-menerus terbang melintasi ruang kosong. Banyak pancaran sinar penguasa Suan yang melintasi ruang kosong seperti meteor yang mengejar bulan. Segera mereka dengan keras membombardir ruang kosong di depan Luo tua. Saat cahaya penguasa Suan pertama dan kedua menyentuh penghalang, mereka tersebar dengan suara keras. Mereka berubah menjadi amukan api yang tersebar ke segala arah dan secara bertahap menghilang di ruang kosong. Luo tua yang berada di belakang penghalang memiliki senyuman di wajahnya saat melihat pemandangan yang sepertinya berulang tanpa henti. Dalam hatinya, dia tak henti-hentinya memuji Xiaoyan. Tanpa disadari penghalang tak kasat mata di depannya mulai sedikit bergetar. Dari keadaan awalnya tidak bergerak hingga gemetar terus-menerus, rasa kagum tambahan muncul di wajahnya melihat kegigihan Xiaoyan. Terlebih lagi bahkan setelah menggunakan tsunami melahap api berkali-kali, Xiaoyan saat ini masih tampak dipenuhi dengan doqi yang berlimpah. Hanya dari sini orang bisa mengatakan
bahwa fondasi Xiaoyan bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan bandi biasa. Apa yang paling mengejutkan Luo Tua adalah kekuatan Xiaoyan sudah mencapai puncak bandi bintang 3 tahap akhir. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi bandi bintang 4. Menurut apa yang dia ketahui, Xiaoyan baru saja menerobos bandi bintang 3 beberapa bulan yang lalu. Kecepatan kultivasi yang begitu cepat adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Untuk menerobos dari bandi bintang 2 ke puncak bandi bintang 3 tahap akhir dalam waktu setengah tahun, pencapaian seperti itu sudah cukup untuk membuat ahli lain di tingkat yang sama merasa malu. Yang paling penting adalah, mayoritas ahli yang telah mencapai tingkat bandi merupakan pria dan wanita tua. Adapun Xiaoyan saat ini, meski dia sudah setengah baya, di dunia kultivasi dia masih bisa dianggap sebagai pemuda. Menilai dari kekuatan Xiaoyan saat ini, dia hanyalah salah satu generasi termuda di seluruh dunia kultivasi. Di usia yang begitu muda, kekuatannya sangat menakutkan. Bakatnya luar biasa, temperamennya tenang dan dewasa, dan dia memiliki semua jenis keterampilan Dou tingkat tinggi. Ketika Luo Tua memikirkan latar belakang Xiaoyan, hatinya saat ini dipenuhi dengan keterkejutan. Dia perlahan mengangkat pandangannya, tatapan Luo Tua menembus ruang di depannya dan menatap Xiaoyan. Matanya dipenuhi keheranan. Hahaha, aku benar-benar tidak pernah menyangka ini. Benua Douqi yang sudah tandus ternyata mampu menghasilkan orang yang begitu jenius. Sepertinya setelah dia matang nanti, benua ini akan memiliki era baru, ucap Luo Tua. Luo Tua, bersiaplah. Reinkarnasi Buddha marah, ayo! Teriak Xiaoyan. Tiba-tiba seruan keras yang mengguncang bumi terdengar. Xiaoyan menarik kedua tangannya di depan dadanya. Roda api surgawi di tangannya berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Gugusan cahaya hitam pekat seukuran telapak tangan di tengah roda juga berputar dengan kecepatan yang sangat cepat. Setelah Xiaoyan berteriak keras, kedua tangannya didorong ke depan. Pada saat berikutnya, pilar cahaya hitam pekat selebar 1000 kaki langsung merobek ruang kosong dan dengan keras menembak ke arah Luo Tua. Ledakan liar dan ganas yang diharapkan tidak muncul saat keduanya bertabrakan. Sebaliknya yang terjadi adalah keheningan yang mematikan. Pilar cahaya hitam pekat sepertinya telah menyatu dengan penghalang. Mereka direkatkan seperti lem. Saat keduanya bersatu, kekuatan penghalang dengan cepat melemah. Ekspresi Luo Tua langsung berubah ketika dia melihat pemandangan ini. Dari apa yang bisa dia rasakan, kekuatan penghalang itu melemah dengan cepat. Atau lebih tepatnya, di bawah pengaruh pilar cahaya hitam pekat, sumber energi pada penghalang dengan cepat hancur. Ini sungguh skill Dou yang aneh. Itu benar-benar dapat menghancurkan sumber energi, ucap terkejut Luo Tua. Sebelum kata-kata di dalam hatinya memudar, retakan kecil diam-diam muncul di penghalang. Detik berikutnya, ekspresi tetua Luo tiba-tiba berubah menjadi serius. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku sampai akhir. Ikutin terus kelanjutannya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.